Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan meresum bab 4 penetapan prioritas program. Penetapan prioritas program. Dalam konferensi yang dilaksanakan di Yunani pada tahun 2011, disepakati bahwa dasar-dasar pertimbangan perencanaan pembangunan infrastruktur adalah banyaknya jumlah komponen dalam perencanaan dan desain infrastruktur yang saling terkait, saling memberi dampak dari satu infrastruktur kepada infrastruktur lainnya. Pendekatan keterpaduan diperlukan untuk keberhasilan pemberian pelayanan akan infrastruktur. Fungsi pengembangan infrastruktur PUPR menunjang fungsi dari kawasan-kawasan sehingga pembangunannya akan menghasilkan output dan outcome yang lebih besar. Untuk lokasi adalah tempat di mana infrastruktur bidang PUPR dimaksud. Dengan rencanakan akan dibangun tempat di mana lokasi aktivitas ekonomi kawasan. Waktu pembangunan infrastruktur bidang PUPR harus dilakukan sesuai dengan waktu yang direncanakan agar tidak terjadi keterlambatan pengembangan wilayah, kawasan, atau investor tidak dapat berproduksi setelah menanamkan investasinya. Besaran dana atau anggaran adalah hasil perkalian antara besaran atau volume pekerjaan dengan unit cost yang berlangsung. Manfaat keterpaduan antara lain adalah menghindari mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda. Gambar di atas menunjukkan bagaimana sektor dan subsektor bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat terpadu dalam kotak berwarna putih direncanakan secara terpadu dengan dikoordinasikan oleh Badan BPIW pada suatu kawasan atau komitmen Kementerian PUPR. Analisis kuantitatif strategic planning matrix atau HISPM merupakan alat analisis yang digunakan untuk memutuskan strategi yang akan digunakan berdasarkan dari kemenarikan alternatif strategi yang ada. Perhitungan HISPM didasarkan pada input dari bobot metrik internal dan eksternal. Menurut David tahun 2006, adapun langkah-langkah pengembangan HISPM ialah sebagai berikut. Langkah pertama, membuat daftar peluang eksternal dan kekuatan kelemahan internal. Kunci perusahaan pada kolom kiri dalam HISPM. Informasi ini harus diambil secara langsung dari matrik IFE dan IFE. Langkah kedua, berikan bobot untuk masing-masing faktor internal dan eksternal. Bobot ini identik dengan yang ada pada matrik IFE dan IFE. Langkah ketiga, evaluasi matrik tahap kedua dan identifikasi alternatif strategi yang harus dipertimbangkan organisasi untuk diimplementasikan. Langkah keempat, tentukan nilai daya tarik. Didefinisikan sebagai angka yang mengidentifikasikan daya tarik relatif dari masing-masing strategi dalam set alternatif tertentu. Langkah kelima, daya tarik relatif dari masing-masing alternatif strategi dengan hanya mempertimbangkan pengaruh faktor keberhasilan kunci internal dan eksternal yang terdekat. Langkah keenam, penjumlahan total nilai daya tarik, mengungkapkan strategi mana yang paling menarik dari setiap sel alternatif. Analisis cluster. Metode analisis cluster adalah metode pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama dari sejumlah kriteria. Jenis skala data yang dapat dipergunakan adalah interval atau rasio. Tujuan analisis cluster: mengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik yang sama, mengetahui anggota pada masing-masing kelompok, mengetahui karakteristik pada masing-masing kelompok, mengetahui jarak masing-masing kasus terhadap rata-rata atau center kelompok. Jenis atau macam analisis cluster. K-means cluster ditentukan dahulu jumlah kelompoknya. Hierarchical cluster, jumlah kelompok belum ditentukan terlebih dahulu. Latihan soal halaman 45. Ada 3 soal. Yang pertama, manfaat optimal apa yang akan dicapai bila perencanaan pembangunan infrastruktur
bidang PUPR dilakukan secara terpadu. Jelaskan. Kedua, jelaskan dampak yang akan terjadi jika satu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana. Ketiga, dukungan infrastruktur bidang cipta karya apa saja yang dibutuhkan oleh sebuah kawasan dengan tema pariwisata. Tuliskan secara berurutan sesuai dengan ranking prioritasnya. Jawaban untuk soal yang pertama, yaitu menghindari mencegah loss opportunity atau hilangnya peluang, memperoleh mutually benefit atau manfaat yang berlipat ganda, dan terjadinya percepatan pertumbuhan kawasan sebagai akibat dari infacting each upon another atau satu infrastruktur akan saling memberikan dampak yang pada akhirnya memberikan multiply benefit atau manfaat ganda. Jawaban untuk soal yang kedua, jika suatu infrastruktur bidang PUPR tidak dapat dibangun sesuai rencana, maka akan membawa dampak negatif kepada sektor lainnya yang ada di satu wilayah yang akan dikembangkan. Infrastruktur bidang PUPR merupakan sarana penunjang bagi sektor lain dalam kawasan yang akan dikembangkan. Jawaban untuk soal yang ketiga, tempat yang akan dijadikan kawasan wisata harus strategis. Tempat yang dijadikan sebagai kawasan wisata harus dapat menarik minat orang untuk mengunjungi. Pengembangan kawasan pariwisata tersebut ditopang atau didukung oleh 4 pilar. Pertama, harus didukung secara kelembagaan. Yang kedua, yakni infrastruktur yang membutuhkan dana yang besar. Yang ketiga adalah partisipasi masyarakat pelaku pariwisata. Yang keempat adalah investasi. Investasi diperlukan dalam membangun infrastruktur yang membutuhkan anggaran yang besar. Itulah resume yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.